Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih buat kesempatannya berbagi pada pagi hari ini. Saya melihat di sini semua senior saya, bahkan Pak Wahyu sendiri ada guru saya. Jadi mungkin lebih tepatnya yang akan saya sampaikan adalah sharing ya Pak ya, sharing apa yang saya alami, apa yang saya rasakan, dan apa yang saya persiapkan untuk membuka kembali sekolah. Kebetulan saya mengelola sekolah yang masih kecil di Bandung gitu ya. Tapi dalam waktu yang bersamaan perkenankan saya untuk memperkenalkan diri. Saya dari sejak lulus dari UPI 2002 tahun 2002 tidak mengajar di Bandung, melainkan mengembara menjajaki negara lain ya, negara tetangga. Saya ada di Malaysia dari tahun 2005 sampai dengan saat ini. Pergulutan saya untuk meninggalkan dunia pendidikan itu tidak pernah berhasil. Jadi walaupun tidak mengajar, walaupun tidak terlibat secara langsung untuk sharing ilmu pendidikan yang saya kecapi dari UPI, saya tetap menyimpan concern terbesar saya untuk bidang pendidikan gitu ya, karena alhamdulillah saya diamanahi oleh suami, 2 orang anak gitu yang dari awal dipegang sendiri, dididik sendiri gitu ya, homeschooling di rumah sampai akhirnya membuat keputusan untuk membuka sekolah di Bandung gitu ya. Walaupun pada saat yang bersamaan saya tidak tinggal di Bandung. Kenapa saya sampai memutuskan untuk membuka sekolah di Bandung padahal saya tidak ada di Bandung? Salah satunya adalah motivasi saya untuk untuk memberikan kontribusi, melakukan satu perubahan terhadap sistem pendidikan yang ada di Indonesia gitu ya. Itu cita-cita besarnya. Tapi cita-cita yang besar itu satu persatu harus dijalankan dengan sedikit langkah perbaikan dari dalam sekolah Prime Smart sendiri gitu ya. Jadi saya yang akan saya sharing di sini bukan ilmu seperti yang ibu bapak semua punya atau pengalaman yang seperti ibu yang bapak semua senior saya di sini miliki gitu ya. Hanya sedikit berbagi tentang apa yang saya tahu dari kebijakan pendidikan di 2 negara antara Malaysia dengan Indonesia gitu ya. Saya sudah bisa slide share Pak Wahyu? Sudah ya? Silahkan, sudah bisa. Oke, Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah kita sudah melewati masa Ramadan, sudah menikmati berlebaran dengan cara yang baru ya Bu ya. Lebaran tanpa silaturahmi, lebaran tanpa sholat bersama di lapangan mungkin, dan terutama kami di Malaysia betul-betul sholat Idul Fitri diimami oleh imam di rumah gitu ya, karena memang tidak ada masjid yang buka, tidak ada lapangan yang diperkenankan untuk melakukan sholat id gitu, hanya boleh melakukan sholat di rumah gitu. Saya yakin sebagian besar dari rekan-rekan dan ibu bapak sekalian di Indonesia pun mengamalkan hal yang sama. Kenapa kita harus berubah gitu ya? Kemana tradisi kita selama 20-30 tahun ke belakang bersilaturahmi, bersalaman gitu ya, tiba-tiba hilang gitu di tahun ini? Pasti jawabannya sudah tahu semua gitu ya, ini gara-gara si COVID ya. COVID-19 yang sampai saat ini, sampai hari ini masih menjadi virus yang paling dahsyat gitu ya, mencekam di berbagai negara, termasuk negara kita Indonesia, masih belum mereda, masih belum sirna gitu ya, masih belum hilang. Tapi mau sampai kapan gitu? Mau sampai kapan kita mengurung diri di rumah? Mau sampai kapan kita tidak melakukan perubahan gitu ya? Harus ada akhirnya gitu, harus ada next step-nya gitu. Kalau dikurung di rumah 1 minggu, 2 minggu, kita akan menganggapnya itu sebagai liburan.
Tapi udah sebulan, 2 bulan seperti sekarang, nah, kita harus sudah mulai berpikir bahwa ini bukan sesuatu yang harus didiamkan gitu ya. Baik, saya tahu ada COVID, tapi kehidupan saya harus terus berlangsung. Kurang lebih begitu yang apa namanya yang harus kita pikirkan gitu ya. Itu yang disebut dengan new normal gitu ya. Ketika kita berpikir bahwa apa namanya kita tidak boleh berdiam diri lagi, menerima kenyataan bahwa ada COVID gitu ya. Oke, saya terima ada COVID, terus kemudian kita harus apa gitu ya? Nggak mungkin kita terkurung terus di rumah tanpa melakukan apa-apa gitu ya. Kalau betul ada COVID, apa namanya? Apa yang bisa kita persiapkan supaya kita bisa tetap selamat terhindar dari para bahaya COVID, tapi tetap bisa berjalan menjalankan aktivitas dengan normal. Nah, itu yang saya pribadi definisikan sebagai new normal. New normal adalah kebiasaan yang harus kita mulai terapkan, harus kita mulai jalankan gitu ya untuk menjalani kehidupan walaupun dengan kondisi yang tidak menentu gitu ya, walaupun dengan kondisi yang berbeda gitu. Nah, tentunya untuk membiasakan diri menjalankan new normal ini apa namanya diperlukan persiapan, diperlukan terutama diperlukan pengetahuan apa yang harus kita lakukan gitu kan. Nah, saya secara pribadi ke diri pribadi di keluarga juga selalu beranggapan, selalu meyakini bahwa apapun yang kita lakukan itu berawal dari pemikiran kita gitu ya. Ketika kita memikirkan dengan baik, mencerna dengan baik apa sebetulnya yang terjadi saat ini gitu ya, kita terima dengan perasaan yang tidak emosional, baru kita bisa menghasilkan satu perbuatan yang lebih objektif gitu ya. Kalau berdasarkan yang teori